Kota Balikpapan dan Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur sedang menghadapi kenaikan harga barang. Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan data yang perlu diperhatikan oleh warga di kedua daerah ini. Video ini akan membahas penyebab kenaikan harga, barang apa saja yang terpengaruh, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampaknya. Kenaikan harga ini penting karena mempengaruhi kemampuan warga untuk membeli kebutuhan pokok, memanipat voya tingana pemerintahan masyarakat. Pada bulan Maret 2025, Balikpapan mengalami inflasi sebesar 1,67% dibandingkan bulan sebelumnya dan 1,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional 1,03% dan rata-rata Kalimantan Timur 1,36%. PPU mengalami inflasi yang sedikit lebih rendah, yaitu 1,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi inflasi bulanannya lebih tinggi, yaitu 2,11%. Data ini menunjukkan tekanan inflasi yang berbeda di kedua kota. Khususnya di Balikpapan, biaya hidup naik lebih cepat daripada rata-rata nasional dan provinsi. Ini menunjukkan perlunya tindakan khusus untuk mengatasi masalah di daerah tersebut. Salah satu penyebab utama kenaikan harga adalah penghapusan diskon tarif listrik. Pada Februari 2025, pemerintah mengakhiri diskon 50% untuk pelanggan dengan daya listrik di bawah 2.200 volt A. Keputusan ini, meskipun bertujuan untuk menyehatkan keuangan PLN, berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga dan bisnis. Waktu penerapan kebijakan ini bersamaan dengan tekanan inflasi lainnya, memperburuk dampaknya bagi masyarakat. Bulan Ramadan dan Idul Fitri juga ikut mendorong kenaikan harga. Persiapan keluarga untuk hari raya ini meningkatkan permintaan makanan dan minuman. Kenaikan permintaan ini, ditambah dengan masalah rantai pasokan, menciptakan kondisi yang tepat untuk kenaikan harga. Karena pentingnya hari raya ini, masyarakat seringkali rela membayar harga lebih tinggi untuk kebutuhan pokok, membuat penjual menaikkan harga. Faktor musiman ini menunjukkan perlunya langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga selama periode konsumsi puncak. Bagian 5 cuaca buruk dan gangguan rantai pasokan. Masalahnya semakin rumit karena cuaca buruk yang melanda daerah tersebut. Hujan deras mengganggu produksi pertanian, terutama bahan-bahan penting seperti cabai, menyebabkan kelangkaan di pasar. Selain itu, laut yang bergelombang menghambat kegiatan penangkapan ikan, mempengaruhi pasokan makanan laut segar, makanan pokok dalam menu Indonesia. Gangguan akibat cuaca ini menunjukkan kerentanan rantai pasokan makanan terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan pada pertanian dan penangkapan ikan tradisional, meskipun penting secara budaya, dapat memperburuk dampak cuaca yang tidak terduga terhadap ketahanan pangan dan harga. Bagian 6. Komoditas pendorong inflasi. Analisis komoditas yang mendorong kenaikan harga menunjukkan pola yang jelas. Di Balikpapan, tarif listrik, cabai rawit, udang segar, ikan layang, dan bahkan perhiasan emas mengalami kenaikan harga paling signifikan. Demikian pula di PPU, tarif listrik, ikan tongkol, cabai rawit, ikan layang, dan cabai merah menjadi pendorong utama inflasi. Kesamaan di antara barang-barang ini adalah pentingnya mereka dalam makanan dan budaya lokal. Kenaikan harga bahan pokok ini memberatkan rumah tangga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada sumber nutrisi yang terjangkau ini. Bagian 7. Secerca harapan. Komoditas yang mengalami deflasi. Di tengah tren inflasi yang mengkhawatirkan, beberapa komoditas menunjukkan tanda-tanda stabilitas harga atau bahkan deflasi. Ini adalah kabar baik bagi konsumen yang telah lama merasakan tekanan dari kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Stabilitas harga ini tidak hanya memberikan kelegaan sementara, tetapi juga menunjukkan bahwa ada mekanisme yang bekerja untuk mengendalikan inflasi. Di Balikpapan, bayam, kacang panjang, bahan bakar rumah tangga, sawi hijau, dan kangkung menjadi lebih terjangkau karena peningkatan pasokan dan intervensi pasar oleh Pertamina. Pertamina telah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pasokan bahan bakar rumah tangga tetap stabil, yang pada gilirannya membantu menurunkan biaya hidup bagi banyak keluarga. PPU juga mengalami tren serupa dengan daging ayam broiler, bayam, kangkung, sawi hijau, dan kol putih yang mengalami penurunan harga. Penurunan harga ini tidak hanya menguntungkan konsumen,
tetapi juga membantu pedagang kecil yang dapat menjual lebih banyak barang dengan harga yang lebih kompetitif. Tren penurunan ini, meskipun memberikan secercah harapan, menyoroti dampak intervensi yang ditargetkan, dan pentingnya memastikan pasokan barang-barang penting yang stabil. Intervensi pasar yang efektif dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di masa-masa sulit. Peran lembaga pemerintah seperti Pertamina dalam menstabilkan harga bahan bakar rumah tangga patut dicatat. Dengan memastikan bahwa harga bahan bakar tetap terjangkau, Pertamina membantu menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah contoh bagaimana intervensi yang tepat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Bagian 8. Intervensi pemerintah dan langkah-langkah pengendalian inflasi. Menyadari urgensinya situasi ini, Bank Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), telah mengambil tindakan. Mereka memahami bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat merusak daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Upaya mereka berfokus pada penerapan pendekatan multi-cabang untuk mengendalikan inflasi. Ini termasuk berbagai strategi yang dirancang untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan barang-barang penting di pasar. Ini termasuk pemantauan harga yang ketat, penilaian risiko yang komprehensif, dan pengumpulan data yang akurat untuk memahami dinamika pasar, dan penerapan kebijakan pengendalian strategis. Kebijakan ini dirancang untuk merespons perubahan pasar dengan cepat dan efektif, mengurangi dampak inflasi pada masyarakat. Operasi pasar, alat utama dalam memerangi inflasi, melibatkan penyuntikan pasokan tambahan barang-barang penting ke pasar untuk mengimbangi kenaikan harga yang didorong oleh permintaan. Ini memastikan bahwa barang-barang penting tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah telah menyelenggarakan pasar murah, yang memberikan akses kepada konsumen ke komoditas penting dengan harga subsidi. Pasar murah ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat dari dampak negatif inflasi. Upaya kolaboratif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Bagian 9. Ke depan, risiko potensial dan perlunya kewaspadaan. Meskipun langkah-langkah proaktif pemerintah memberikan sedikit ketenangan, potensi kenaikan harga lebih lanjut masih membayangi. Pemerintah telah berusaha keras untuk mengendalikan situasi, namun tantangan yang dihadapi sangat kompleks. Kebijakan yang diterapkan harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang berubah-ubah. Sifat cuaca yang tidak dapat diprediksi di wilayah ini menimbulkan ancaman konstan terhadap produksi pertanian dan kelancaran fungsi rantai pasokan. Para petani seringkali harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak menentu, yang dapat mempengaruhi hasil panen mereka. Ini adalah tantangan besar yang memerlukan solusi inovatif dan dukungan berkelanjutan. Risiko cuaca buruk yang terus berdampak pada ketersediaan bahan makanan pokok memerlukan kewaspadaan yang konstan. Masyarakat harus siap menghadapi kemungkinan kekurangan pasokan dan harga yang melonjak. Ini adalah situasi yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, dan konsumen untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil. Tekanan inflasi saat ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan keterkaitan antara stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan faktor lingkungan. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memperburuk ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang dapat mengurangi dampak inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi. Pendekatan holistik yang menangani keterkaitan ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan warga di Balikpapan, PPU, dan sekitarnya. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan inovatif untuk menghadapi tantangan yang ada. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi semua.